Halo teman-teman semuanya, kembalinya saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas perkuliahan framework saya pertemuan 9, yaitu di sini saya disuruh untuk memperbaiki kuis saya kemarin, tapi di sini saya membuat uh, folder project baru saya. Jadi di dalam perintah dari tugasnya kami diminta untuk membuat perbandingan dari kuis kami yang salah kemarin telah kami buat dan kami memperbaikinya. Jadi kami memperbandingkannya apa yang kami perbaiki. Namun di sini saya membuat project baru, jadi tidak ada perbandingan antara yang salah dan benar yang saya buat kemarin. Jadi di sini saya akan menunjukkannya dari nol karena saya membuat project baru. Dan di sini juga saya diminta untuk tidak membuat atau menampilkan Visual Studio Code. Kami hanya diminta untuk menjelaskan secara keseluruhan itu di GitHub yang sudah kami komitkan saja. Baiklah, kita akan mulai. Saya akan membuka project baru saya yang telah saya buat semalam. Saya membuat dengan nama baru yaitu pembangunan monitor Delita. Oke, di sini saya akan menunjukkan komit apa saja yang saya sudah buat. Oke, karena ini baru saya buat semalam, jadi saya melakukan commit itu bertahap, mengulangnya bertahap dari project, saya buat controller project, model project, CRUD project, setelah itu saya lakukan commit, kembali lagi seperti itu di user dan warga. Saya melakukannya bertahap-tahap. Setiap sudah selesai saya lakukan commit untuk project, untuk user. Jadi saya tidak akan bingung untuk kedepannya apa saja komit yang telah saya lakukan. Jadi di sini secara jelas saya telah melakukan komit project di mana yang saya lakukan itu sudah dari komit project dari si controllernya, si modelnya, si rootnya, dan CRUD-nya. Di sini saya juga sudah menyelesaikan kuis 1, kuis 2, kuis 3, dan penyusunan untuk kuis 4. Nanti yang saya akan jelaskan itu di kuis 1, kuis 2, dan kuis 3, serta kuis 4. Dan di akhir semalam saya melakukan pengecekan kembali dan ada beberapa yang mungkin saya ubah, seperti semalam saya mengubah dashboard project saya, dan itu sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan si kuis 1, 2, 3, dan 4 ini karena saya hanya mengubah tampilan dari si dashboard saya saja. Oke, di sini saya akan sekaligus untuk menunjukkan soal si kuis itu apa aja. Oke, di sini kuis 1 dibilang hapus welcome blade dan pastikan root slash langsung mengarah ke halaman. Oke, di sini saya akan menunjukkan. Nah, saya akan langsung menunjukkannya dari root dashboard. Di sini bisa kita lihat saya telah mengganti yang tadinya di sini ada kata dashboardnya itu saya hapus karena diminta dan pastikan root slash langsung mengarah. Nah, dia langsung mengarah setelah dia membuka tampilannya pembangunan monitor delta test slash itu langsung mengarah ke si dashboard. Namun di sini memang tidak terlihat bahwa saya menghapus si welcome, namun saya beneran sudah menghapus si welcome. Oke, ini tapi sebenarnya hanya saya menampilkan root ini itu sudah menunjukkan bahwa saya sudah menghapus si welcome dan di mana nanti akan tampilannya akan langsung mengarah ke si dashboard. Oke, yuk langsung saja di sini pada bagian sidebar admin atau header guest. Katanya hilangkan dan sesuaikan menu navigasi dengan topik Bina Desa. Nah, untuk itu saya sudah menghapus beberapa yang link-link bawaan. Nanti saya juga akan menunjukkan kepada teman-teman langsung dan katanya di sini sesuaikan menu navigasi dengan topik Bina Desa. Saya akan menunjukkannya kepada teman-teman bahwa saya sudah menyesuaikan menu navigasinya. Di sini bisa kita langsung lihat. Nah, ini adalah menu navigasinya seperti ini teman-teman. Seperti ini.
Ini menunjukkan bahwa saya sudah mengikuti soal ini, melakukan perintahnya, dan di sini katanya Mbak tidak sesuai untuk struktur view. Silakan sesuaikan struktur di view seperti berikut. Nah, untuk ini saya juga sudah menyesuaikannya, teman-teman. Namun di dalam si GitHub itu tidak terlihat bahwa saya sudah melakukan itu. Nanti mungkin saya akan menunjukkannya di Visual Studio Code. Namun eh, itu ya saya akan menunjukkan untuk strukturnya saja. Nah, saya akan menunjukkan struktur yang diminta bahwa saya sudah memenuhinya. Nih, di sini saya sudah memiliki dua folder baru di dalam results, ada view dan dalamnya ada layout yang mana eh, saya membuat si admin folder baru yang isinya ada app, CSS, footer, header, dan JS dan sidebar. Nah, saya juga membuat untuk si outnya, layoutnya yaitu ada app, CS, dan JSS. Ini tuh khusus untuk si login nanti. Ini itu untuk isi dalam si tampilannya. Di sini juga ada page di mana ada project seperti yang diminta, user, warga, dan out. Serta ini ada si dashboardnya. Ini sudah semua ada create-nya, edit, index, seperti itu yang lainnya. Oke. Dan untuk kuis 1 saya sudah memenuhi itu semuanya. Saya akan lanjut untuk di kuis kedua. Di sini katanya terapkan icon bola dari phone, away song, seven. Katanya pastikan icon digunakan secara konsisten. Sidebar untuk setiap menu navigasi, header untuk ikon profil, notifikasi atau logout. Tampil tombol aksi cara ulis pertambah, edit, hapus, simpan kembali, dan lihat detail. Nah, di sini saya akan menunjukkannya kepada teman-teman. Untuk sidebar itu dari awal saya membuat project ini itu sudah ada. Nih, teman-teman, sudah ada sidebar. Saya sudah membuat sidebarnya. Saya sudah membuat headernya. Ini headernya. Saya juga sudah membuat tombol aksi CRUD. Tadi saya sudah menunjukkan kepada teman-teman. Di sini ada show untuk melihat, dan setelah saya menambahkan si show, saya menambahkannya lagi di index untuk agar nanti saya dapat menekan tombol si show. Ini teman-teman, saya juga sudah membuatnya. Dan juga ada tombol aksi sudah. Nanti saya akan menunjukkannya kepada teman-teman. Dan saya juga sudah mengubah halaman login agar memiliki identitas dan milik saya. Saya menambahkan deskripsi dan logo di halaman login saya. Ini halaman login saya yang saya perbaiki. Ini sebelum saya perbaiki. Ini bisa dilihat teman-teman. Ini halaman login saya yang saya buat dikarenakan saya ini halaman login saya. Di sini bisa kita lihat, saya menambahkan deskripsi aplikasi ini dikembangkan oleh mahasiswa sistem informasi untuk membantu proses pengawasan dan pelaporan kegiatan pembangunan. Di sebelumnya itu tidak ada saya membuat seperti itu. Ini yang sebelumnya, yang di atas itu belum ada. Setelahnya saya membuat ini. Saya juga membuat
logo, saya memasukkan logo desa di image RC dalam aset admin. Ini bisa dilihat, jika sebelumnya itu belum ada, masih seperti ini. Sepertinya saya akan langsung menunjukkannya kepada teman-teman. Oke, saya pertama akan menunjukkan halaman login saya yang sudah saya buat. Oke. Nah, ini adalah halaman login saya, teman-teman. Seperti ini tampilannya jika menggunakan laptop atau layar desktop. Jika dia akan menyesuaikan teman-teman nanti jika di HP dia atau di apa akan seperti ini. Jadi saya akan menunjukkannya seperti ini karena kita memakai laptop. Saya akan di sini saya sudah memasukkan sebuah logo, saya masukkan sebuah deskripsi di sini. Ini bukan footer ya teman-teman, ini tuh ada di dalam si deskripsinya di main content dalam login ini. Saya akan mencoba untuk memasukkan email dan password saya. Oke. Nah, jika sudah login, berhasil login, dia akan ada kata-kata seperti ini, berhasil login berhasil. Nah, lanjutkan. Nah, tadi katanya terapkan icon. Nah, di sini dari template itu sudah ada icon ini, teman-teman bawaan. Jadi saya tidak menambahkan icon atau membuat icon yang lainnya. Saya tetap menggunakan icon dari bawaan si template. Katanya sidebar untuk setiap navigasi. Nah, ini sidebar saya dan header untuk icon profil. Ini profil saya. Ini profil saya. Ada menu si logout juga. Ini profil saya. Ini logo di dalam ini. Ini namanya. Nah, setelah saya tunjukkan ini, itu artinya saya sudah memenuhi kuis soal nomor 2 saya. Selanjutnya saya akan menunjukkan kuis ketiga saya. Di kuis ketiga ini diminta untuk buat fitur floating button untuk menambahkan tombol WhatsApp yang jika diklik mengarah ke halaman untuk message WhatsApp. Oke, di sini saya juga sudah membuat itu. Oke, ini dia. Oke, saya akan tunjukkan untuk kuis ketiga saya. Di sini di kuis ketiga saya membuat fitur WhatsApp itu di bagian footer agar dia tampil di bagian bawah di sini nanti. Ini bisa teman-teman lihat. Saya menambahkannya itu di footer. Oke. Nah, ini dia teman-teman. Saya menambahkan if request dan di sini silakan nanti ganti WA teman-temannya, WA-nya apa. Ini saya mengambil ini tuh dari GPT dan saya mengganti WA-nya itu dengan WA saya. Dan saya menambahkan CSS di dalam si CSS Blade ini agar tampilan WhatsApp-nya itu seperti tampilan WhatsApp di pada umumnya. Dan saya juga menambahkan nah ini CSS yang saya tambahkan di dalam CSS untuk WhatsApp saya tambahkan di CSS Blade.
Oke, saya akan langsung menunjukkannya kepada teman-teman, eee, di tampilan saya. Nah ini teman-teman, ini adalah, buton WhatsApp saya, jika diklik nanti di sini juga akan ada tampil halo, "Halo admin, saya ingin." Ini teman-teman ada bacaan "Halo admin." Kita klik itu akan mengarah ke WhatsApp saya. Nah ini, karena saya semalam, belum mencoba WhatsApp saya, nih teman-teman tekan aja. Nah, dia akan mengarah ke WhatsApp kita. Oke, untuk quiz 3 itu saya sudah memenuhi. Oke, quiz 4 katanya, template admin itu diterapkan dengan baik. Oke, di sini saya hanya melakukan penyesuaian kuis, apa yang belum dan apa yang sudah. Namun karena memang saya mengulang dari awal, saya sudah menyelesaikannya dari template, eee, template untuk adminnya, party review-nya itu saya sudah, menyesuaikannya. Jadi di sini saya tidak bisa menunjukkan kepada teman-teman karena dari awal saya mengulang, saya sudah menyesuaikannya dari, pertama kali saya komit. Katanya menampilkan data sesuai dengan peruntukannya. Nah, di sini sudah kita lihat, kita akan mencoba, melakukan, lihat, edit, dan hapus nanti agar, sesuai. Katanya kan nanti, di sini menampilkan sesuai dengan peruntukannya. Apakah masuk di dashboard? Nanti sih kita akan melihatnya. Dan katanya partil view diterapkan yang melihat dari bagian berulang. Nah, benar, di sini tidak ada bagian berulang. Partil view saya tadi saya sudah menunjukkan struktur dalam Visual Studio Code saya itu, sudah saya terapkan semuanya. Tabel kolom barisan, batch atau warna katanya. Nah, ini saya sudah menerapkan tabel di sini, ada kolomnya, ini ada kolom, ini ada kayak gini juga, di mana nanti setiap ada project user warga yang saya masukkan di dalam ini, itu akan secara otomatis ke sini. Eh, nah, teman-teman, untuk kuis soal 4 itu saya sudah menerapkannya dengan baik. Di sini bisa kita lihat, saya akan mencontohkannya. Saya akan melakukan edit, lihat. Nah, bisa melihat, saya akan melakukan edit. Karena tadi tidak ada deskripsi, saya akan menambahkan deskripsi. Update. Oke, berhasil. Bisa diupdate, dihapus. Dihapus juga bisa, kita lihat apakah ada perubahan yang di sini. Oke, di sini tadi ada 3, itu sudah terhapus satunya karena kita tadi menghapusnya. Sama, di sininya juga akan ada akan masuk secara otomatis itu 2. Tadi kan di sini 3, di sini karena di proyek saya membuat 3 proyek tadi. Sama di user juga akan melakukan seperti itu. Kita bisa lihat, bisa edit, sama di warga juga seperti itu, bisa tambah. Oke, di sini juga ada warga, sama bisa lihat tadi, bisa edit. Oke, ini juga tombolnya bereaksi. Kita kalau logout bisa, ya logout. Nah, kalau kita logout, dia akan otomatis ke silozin. Kita masuk lagi. Nah, oke teman-teman, cukup sekian penjelasan dari kuis saya, di mana dari kuis 1 saya sudah menerapkannya, kuis 2 saya sudah menerapkannya, kuis 3 saya sudah menerapkannya, dan kuis 4 juga saya sudah menerapkannya. Bisa teman-teman lihat dari tampilannya. Semua saya sudah terapkan. Tadi sempat saya juga menunjukkan struktur folder saya yang sudah saya buat sesuai dengan ini semua. Berarti cukup sekian penjelasan dari saya tutup, terima kasih.